Salam saudara yang terkasih. Hari ini saya akan membahas tentang afirmasi yang positif di dalam kehidupan kita, dan itu sangat baik untuk membangun mental yang kuat dan menjaga fokus kita pada kehidupan sehari-hari dan bisa untuk membangunnya. Saudara yang terkasih, berikut adalah beberapa afirmasi positif yang bisa Anda gunakan dibagi berdasarkan tujuannya. Jadi di dalam hidup itu kita punya tujuan, punya purpose di dalam kehidupan, dan semua apa yang menjadi planning bagi saya dan saudara tentunya. Jadi untuk kepercayaan diri dan harga diri tentunya. Yang pertama, saya berharga dan pantas mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup. Itu afirmasi untuk diri sendiri, di mana hal ini bisa mencakup untuk self love ya. Itu bukan egois, tapi ada sesuatu di dalam self love itu, saya mencintai diri sendiri, karena apabila kita positif di dalam kehidupan diri kita, maka kita akan memberikan afirmasi yang positif kepada setiap orang. Nah, yang kedua, saya percaya kepada kemampuan diri, kemampuan dan kecerdasan serta potensi yang saya miliki. Terkadang di dalam kehidupan kita lebih melihat kepada orang lain. Orang lain itu lebih baik dari kita, orang lain lebih cerdas dari kita, dan itu merupakan yang menjadi seseorang itu menjadi down ya, karena terpola dari pemikiran kita sendiri. Karena afirmasi yang ada di dalam kehidupan kita tentunya selalu melihat dan meninjau kepada orang lain tanpa melihat kepada diri sendiri. Yang ketiga, saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu yang saya katakan. Karena perjalanan hidup saya itu punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri. Jadi untuk meningkatkan hal-hal yang seperti itu, kita harus afirmasi yang positif di dalam kehidupan kita. Saya harus baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Saya harus mengucapkan syukur di dalam setiap langkah kehidupan saya, dan itu membuat ketenangan dan mengurangi stres tentunya, karena tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Saya memilih untuk melepaskan hal-hal yang ada di luar kendali saya. Jadi kembali kepada diri sendiri, kemampuan saya seperti apa? Itu tidak akan sama dengan kemampuan orang lain. Nah, saat ini saya aman, saat ini saya bernapas dengan tenang, dan semuanya akan baik-baik saja. Meskipun gelombang kehidupan itu pasti ada, tapi kita selalu mengatakan, I'm fine. Dan saya mengizinkan diri saya untuk beristirahat. Jadi kita tidak bisa memforsir kemampuan saya itu di mana. Kapasitas, capability kita itu di mana. Kita tidak bisa mengejar target dari 10 itu harus mencapai 10 plus. Tapi kita bisa mencapai target 8 sampai 9. Kalaupun 10 itu luar biasa. Jadi jangan dipaksakan, sesuai dengan kemampuan diri kita. Jadi saudara, untuk memotivasi hari ini adalah kesempatan baru yang penuh dengan peluang. Jadi setiap hari itu selalu ada peluang, ada pertumbuhan. Saya siap menghadapi tantangan hari ini dengan pikiran yang jernih. Yang kemarin, katakanlah saya menghadapi sesuatu yang tidak bisa mencapai target. Tapi hari ini saya akan berusaha. Dengan kapasitas seperti itu ada semangat di mana kita bisa melanjutkan kinerja kita, bisa melanjutkan kehidupan kita. Karena setiap langkah kecil yang saya ambil hari ini membawa saya lebih dekat kepada tujuan saya. Jadi setiap langkah kecil hari ini saya punya target, lebih dekat lagi dengan tujuan saya. Satu hal, ada hal untuk penerimaan diri sendiri. Kita bisa menerima kekurangan diri kita. Saya memaafkan diri kita. Terkadang kita tidak sadar memforsir diri kita. Karena apa? Karena melihat orang lain. Tuh, orang lain sukses, saya juga harus sukses. Jangan lupa saudara, kita hidup itu tidak sama dengan yang lain juga. Kita punya porsinya masing-masing yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi apa yang menjadi kapasitas kita? Yaitu kita tingkatkan. Kita dewasakan diri kita. Belajar setiap kehidupan menjadi pelajaran yang berharga. Keduanya, saya menerima diri saya.
Kalau kita bisa menerima diri saya sendiri, kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Setiap makhluk ada kekurangan, ada kelebihan. Yang ketiga, kita harus ada waktu berbicara untuk diri kita sendiri. Kasihani diri sendiri. Itu afirmasi yang positif untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita memberikan yang positif juga kepada orang lain. Jadi ada satu tips yang bisa saya berikan. Afirmasi akan bekerja paling baik jika diulang secara konsisten. Jadi yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya terangkan beberapa item itu akan baik diulang secara konsisten. Anda bisa mengucapkannya di depan cermin atau kadang dalam kesendirian merenung. Atau bagi orang yang suka menulis buku seperti yang saya juga sering menulis buku, saya sebagai autor juga ada beberapa buku yang saya tulis, itu dituangkan di dalam jurnal Anda. Setiap ada kesedihan, setiap ada kegembiraan, setiap apapun yang Anda terima, remanya dari Tuhan, bisa Anda tulis. Apakah area spesifik dalam hidup Anda seperti karir, hubungan, kesehatan yang sedang Anda fokuskan hari ini? Sehingga saya bisa membuatkan afirmasi lebih yang spesifik untuk Anda tentunya. Saudara yang terkasih, semoga bermanfaat dari tema yang saya bahas hari ini. Salam.